Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu man shalla wa shama wa 'abadallaha hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumi yaqumun nasu li rabbil alamin. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard. Anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Fahdina lima ikhtalafa fihi minal haqq. Innaka tahdi man tasha'u biiznika ila siratim mustaqim. Hadirin jamaah salat subuh yang kami muliakan dan kami hormati, ra'ani wa ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Ahad, tiada terasa hari yang ke-28 dari bulan yang ke-10 menurut penanggalan Islam, bulan Syawal tahun 1446 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan hari yang ke-27 dari bulan April tahun 2025 miladiyah. Mengingatkan kita semua di awal majelis kita selepas bulan Ramadan, kita memiliki tugas 6 bulan ke depan sebagaimana diajarkan oleh para leluhur kita semua dari kalangan as-salafus salih, untuk berdoa meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jal berkenan untuk menerima seluruh karya-karya ibadah yang kita persembahkan di bulan Ramadan. Maka kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Menyambung kembali rangkaian pelajaran rutin kita yang sempat terhenti di akhir bulan Sya'ban. Kita akan membaca kembali lanjutan dari bab yang kelima, pembahasan Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Hadis-hadis seputar at-targhib fi makarimil akhlak, anjuran
berakhlak mulia. Kita rencanakan membaca dua hadis sekaligus karena keduanya saling bertautan. Hadis urutan yang ke-14 sekaligus hadis urutan yang ke-15. Di hadis urutan yang ke-14, penyusun kitab Bulughul Maram mengedukasi dan memahamkan kita semua tentang keistimewaan akhlak mulia. Akhlak mulia adalah satu dari dua sebab seseorang itu masuk surga. Nampak sederhana, tetapi teori yang akan kita pelajari bersama ini, aplikasinya itu sesuai dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jika ternyata kita setelah nanti mempelajari penjelasan dan nukilan dari para ulama itu tergerak untuk memperbaiki akhlak kita masing-masing, harapannya besar kelak nanti di akhirat Allah Azza wa Jalla muliakan kita semua dengan surga. Selengkapnya jamaah mari kita baca bersama hadis yang dibawakan oleh penyusun kitab Bulughul Maram. Berkata Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafarallahu lana wa liwalidayhi walil muslimina wal muslimat. Ghafarallahu lana wa lahu wa liwalidayna wa liwalidayhi walil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa nafa'ana Allahu ta'ala bi'ilmihi wa jazahu 'anna wa 'anil muslimina wal muslimati khaira. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Perkara yang banyak memasukkan ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Akhrajahu Tirmidzi wa shahhahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa aksar perkara yang ma yudkhilul jannata, banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, yang paling banyak menjadi sebab seseorang masuk surga, taqwallah wa husnul khuluq, adalah ketakwaan kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Bila kita kembali ke bab yang sebelumnya, tepatnya di bab yang kedua jamaah, urutan hadis yang kelima, kami ulangi, bab yang sama, bab yang kelima, tetapi urutan hadis yang kelima, kita akan menemukan yang serupa dengan hadis ini. Hanya saja fadilah atau keutamaan di hadis yang kelima, husnul khuluq, akhlak yang mulia, itu adalah ibadah besar yang akan memperberat timbangan kita kelak pada hari kiamat, yaitu timbangan amal. Sedangkan di hadis urutan yang ke-14 ini,
menjadi sebab seseorang itu dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau menyatakan bahwa jamaah sekalian, ada perkara yang menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga, menunjukkan bahwa surga Allah Azza wa Jalla itu mahal dan tidak bisa dimasuki kecuali dengan sebab berupa amal soleh yang dilakukan. Dipertajam dengan pernyataan Allah di surah An-Nahl ayat 32 agar kita memahami hal ini dengan baik. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kata Allah. Masuklah kalian ke dalam surga. Perhatikan jamaah, di bagian selanjutnya dari ayat ini, bima kuntum ta'malun, dengan sebab perbuatan amal yang kalian kerjakan. Tapi perlu diingat, amal yang kita perjuangkan itu bukan yang paling utama yang menjadikan kita masuk ke dalam surga. Ada prosesnya jamaah. Bagaimana prosesnya? Amal yang kita lakukan itu menjadi sarana agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rahmatnya untuk kita, sehingga Allah memuliakan kita semua dengan rahmatnya dengan dimasukkan ke dalam surga melalui amal yang kita persembahkan kepadanya. Berarti misi kula panjenengan sami ketika kita beramal, bagaimana caranya Allah itu ridha, kemudian menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Kersanipun kula panjenengan sami mboten sombong Bapak Ibu. Nggih, mboten gedhe rasa, gedhe rumangsa dengan amal yang nampaknya mewah, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala ibaratkan kata Allah dalam ayat seperti haba'an mansura, debu yang berterbangan. Artinya tidak ada harganya. Jegleri gagah Pak, tapi ternyata oleh Allah tatkala amal itu dihadirkan nanti di hari kiamat, amalannya cacat Pak. Maka seketika itu Allah jadikan itu sebagai debu yang berterbangan, tidak berguna. Rasul pernah menyatakan di hadapan para sahabat, salah seorang dari kalian itu tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Perhatikan jamaah, Rasul mengatakan lan yadkhula ahadun minkumul jannata bi amalihi. Salah seorang dari kalian tidak ada, kata Rasul, yang masuk ke dalam surga karena amalannya. Sontak para sahabat terkaget-kaget, lantas mereka bertanya kepada beliau, wala anta ya Rasulullah, apakah anda pun demikian ya Rasulullah, tidak masuk surga lantaran amalan anda? Lebih kurang demikian. Beliau kemudian menjawab, wala ana, aku pun demikian. Jika Rasul saja dan para sahabat jamaah tidak masuk ke dalam surga lantaran amalannya, siapa kita? Jangan dijawab Indonesia Pak ya, ya bal-balan. Seperti jargon sepak bola, siapa kita? Indonesia. Untuk apa Pak? Kebanggaan. Sebuah hal yang membanggakan. Pertanyaan siapa kita untuk merendahkan diri kita semua di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa. Sekalipun kita seorang kiai, sekalipun kita seorang ustadz yang kawakan jamaah dengan amalannya, itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Punya jamaah di mana-mana hadirin. Suaranya terdengar merdu di seantero Indonesia. Itu belum tentu Pak memasukkan ke dalam surga. Beliau lantas memahamkan kepada kita semua, illa an yataghammadaniyallahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah Azza wa Jalla mencurahkan rahmat
dan karunia-Nya kepadaku. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Rasul itu masuk ke dalam surga semata karena rahmat dan karunia dari Allah. Sehingga mari kita luruskan orientasi kita dalam beramal, Pak. Yang kita cari itu adalah ridha dari Allah agar Allah berkenan mengkaruniakan rahmat dan karunia bersifat surga untuk kita semua. Kita tidak kemudian dibiarkan liar oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk mencari perkara apa yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau pahamkan kepada kita semua dari sekian banyak amalan yang paling a'zam, yang paling agung dan paling potensial untuk memasukkan kita semua ke dalam surga adalah dua. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wassalam, taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya bila kita ingat-ingat bersama jamaah, masalah atau perkara takwa ini kita ini sudah kenyang, Pak. Bahkan kekenyangan. Karena selalu diingatkan tentang masalah ketakwaan. Belum lama Ramadan, hampir-hampir semua penceramah, Pak, di awal Ramadan membawakan ayat pertama dari ayat permasalahan puasa, la'allakum tattaqun. Tiap pekan diingatkan, khatib membacakan untuk kita semua 3 ayat tentang takwa atau 1 dari 3 ayat tersebut. Ayat Ali Imran, ayat An-Nisa, dan ayat Al-Ahzab. Di antaranya yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai hafal kita jamaah. Karena tiap pekannya diulang-ulang. Yang menjadi PR besar bagi kita semua, manifestasi, Pak, dari takwa tersebut yang teorinya sudah kita pelajari bersama. Yang jelas takwa ini adalah sebuah amalan yang luar biasa jamaah yang berbuah surga. Kita perlu serius mengupayakan ketakwaan pada diri kita masing-masing meskipun upaya kita itu dengan secuil kurma. Nabi menasihati kita semua jamaah dalam hadis, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada neraka Allah Azza wa Jal meskipun dengan sebutir kurma. Kata Nabi, fa in lam tajidu, jikalau kalian tidak bisa bertakwa kepada Allah dengan takut kepada neraka melalui sebutir atau secuil kurma, fa bi kalimatin thayyibah. Takwa kalian itu terwujud dengan tutur kata kalian yang baik, kata beliau. Kalimat thayyibah itu adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana itu jamaah, tapi ternyata orang-orang dulu itu, Pak, di antara tradisi mereka untuk menghidupkan ruh ini pada diri mereka semua, mereka saling memberikan wasiat, saling mengingatkan satu sama lain berkaitan dengan masalah ketakwaan ini. Diriwayatkan dalam sebuah kisah dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, ya, sebuah nukilan dari seorang yang bernama Asim Al-Ahwal rahimahullah. Asim Al-Ahwal bercerita tentang budaya, tradisi yang mengakar dari orang-orang saleh sebelum beliau. Beliau menceritakan ada 2 sejoli, 2 sahabat. Yang pertama bernama Bakar bin Abdullah jamaah, yang kedua bernama Talq ibn Habib. Yang kemudian dari petuah Talq ibn Habib ini para ulama sering menggunakannya untuk menjadi penjelasan utama tentang hakikat takwa. Saat Bakar bin Abdullah bertemu dengan sahabatnya Talq ibn Habib, Bakar memancing jamaah. Memancing
komentar dari Talq ibn Habib. Sif lana minat taqwa syai'an yasiran nahfaduhu. Mohon saudaraku Anda deskripsikan tentang takwa, tapi deskripsinya tidak usah banyak-banyak. Ringkas, padat, dan bisa kami hafal. Talq ibn Habib kemudian menyampaikan petuah, i'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu Anda beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul ma'asi ala nurin minallah makhafata iqabillah. Anda meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Azza wa Jal karena takut siksanya Allah. Kita tidak mengulas tentang definisi takwa yang dideskripsikan oleh Talq ibn Habib jamaah, tapi perhatikan Pak, bagaimana pola pergaulan persahabatan yang sehat Pak. Kenapa dikatakan sehat? Karena syarat dengan nutrisi dan bergizi Pak. Ini yang sebenarnya perlu kita prioritaskan lebih daripada program yang ada di tengah-tengah kita Pak. Makan apa nih Pak? MBG Pak. Makan bergizi gratis. Yang konon katanya wallahu a'lam jamaah, di situ banyak cerita-cerita. Yang perlu kita upayakan ketika kita berjumpa dengan sejawat kita, dengan kawan kita, dengan saudara kita, termasuk dalam ajang silaturahim jamaah. Jangan hanya sekedar fokus Pak melihat wong kae wis digandengan apa ora. Mungkin nek dereng gadah gandengan Pak, dikecerohi biasanya. Nggih, dikumbahi. Wis sekian purnama loh Mas, kowe jek dhewean wae mesake men kowe Mas. Coba Pak kita rubah pola komunikasi kita saat kita silaturahim, ziarah, berkunjung ke siapapun, saling mengingatkan tentang masalah takwa kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Bakar ibn Abdullah saat berjumpa dengan sahabatnya Talq ibn Habib. Ini yang kami katakan sebagai persahabatan yang sehat Pak. Jumpa itu langsung mengingatkan tentang surga dan neraka. Tidak hanya sekedar membicarakan masalah dunia. Piye Mas bisnismu Mas? Coba ditambahi bisnis akhiratmu piye Mas? Supaya semakin mengeratkan persahabatan kita karena Allah jamaah. Tidak banyak ulasan seputar takwa karena ini dimaklumi. Kita masuk ke poin yang kedua. Dari perkara yang banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga, kata Nabi, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ulama menjelaskan bahwa akhlak baik yang ada pada diri seseorang itu adalah hasil produksi Pak al-uqul ar-rajihah, akalnya yang sehat. Tentu akal sehat itu berkaitan dengan hati yang bersih. Bila kita melihat ada seseorang saudara kita muslim jamaah yang memiliki perangai yang baik, tindak tanduk yang attitude-nya itu grade A, itu sebagai pertanda jamaah bahwa orang tersebut waras Pak. Waras akalnya, sehat hatinya. Sebaliknya, jikalau ternyata tindak tanduknya itu meresahkan kita semua, minimalnya membuat kita bertakon-takon, kok ngono ya? Kok ngene? Itu menjadi indikasi Pak, bisa jadi orang tersebut kondisinya tidak waras Pak. Tidak baik-baik saja, kondisi hatinya berantakan. Tidak heran Rasul kemudian menggandengkan antara permasalahan takwa dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia Pak. Seolah-olah jika Anda tidak bertakwa kepada Allah, Anda itu tidak akan menjadi sosok yang dzu khuluqin hasan, sosok yang berakhlak mulia. Akhlak mulia itu didapatkan stepnya jamaah, ya, jenjang yang paling dasar adalah dengan kita berakhlak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bentuknya apa Pak?
takwa kepadanya. Kita bertakwa kepada Allah, contoh disiplin Pak, mengerjakan sholat 5 waktu dengan tingkat kedisiplinan yang terbaik. Harapan besar jamaah, Allah kemudian perbaiki tindak tanduk dan perilaku kita. Bisa kita buktikan Pak, orang yang sholatnya tidak beres atau bahkan ma'adzallah tidak pernah sholat Pak, Anda pasti gelisah dengan perilakunya. Anda pasti merasa cemas dengan tindak tanduknya. Komentar pun akan terlontar dari lisan kita masing-masing. Setelah diusut Pak dan ditelusuri, oh ternyata bocah kayak ora sholat. Oh ternyata sholatnya berantakan. Harap maklum jamaah kalau kemudian perilakunya demikian. Satu poin lagi berkaitan dengan masalah ini jamaah, kita perlu mengevaluasi diri kita dan keluarga kita berkaitan dengan masalah akhlak. Kali-kali Pak perlu kita medical check up Pak. Kali-kali Pak kita perlu servis diri dan hati kita masing-masing teng pundi, teng bengkel akhlak Pak. Lah pundi niku Ustaz alamatipun nggih. Kirangan mboten ngertos Pak. Bengkel akhlak itu ya semacam ini jamaah. Kita duduk bareng, mudzakarah, mujalasah, belajar ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Itu untuk upgrading Pak. Mengevaluasi aku saiki tekan ngendi ya kualitas keimanannya. Oh ternyata stuck ning kono-kono wae. Masih stagnan di sana Pak. Ayo ngelaku. Ya, momentum seperti ini kita gunakan untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Percaya pada Allah jamaah bahwa perilaku kita yang tadinya tidak baik itu bisa berubah menjelma menjadi baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais ini dikenal sebagai sosok seorang Pak yang suaranya lantang Pak. Nek ngomong itu volumenya nggak bisa dirindik Pak, mesti up terus suaranya. Barangkali ada nih jamaah dari kultur masyarakat kita, nek ngomong itu Pak nggak bisa santai, ngegas terus. Jangan kemudian beralasan yo tolong dimaklumi Mas, aku wong luar Jawa Mas, nek ngomong yo koyo ngene. Jangan beralasan seperti yang itu jamaah. Islam mengajarkan kita untuk bisa merubah itu. Apa gunanya Rasul bersabda, aku menjamin seseorang itu punya rumah di surga yang paling tertinggi bagi yang hasanah khuluqahu, berusaha untuk mengevaluasi lalu memperbaiki khuluq atau perilakunya. Kalau dinyatakan aku wis koyo ngene Mas ra iso dirubah, apa gunanya Rasul memotivasi seperti itu? Berarti kan kita bisa Pak mengubah pelan-pelan. Kita kembali kepada kisah Thabit ibn Qais tadi jamaah, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat. Ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian meninggikan suara-suara kalian melebihi suaranya Rasulullah, dan jangan kalian melantangkan di hadapan beliau ucapan yang kalian suarakan. Nggih, Thabit ibn Qais ini Pak rumangsa Pak. Iki ketoke nggih nyindir aku nih. Aku ini dikenal sebagai sosok seorang yang suaranya nggak pernah slow Pak, selalu ngegas, lantang. Hebatnya para sahabat itu demikian Pak, ketika mendengar ayat, mendengar hadis Pak, ya ia arahkan bukan kepada orang lain, tidak seperti kita Pak. Nih, ada salah seorang ustadz atau penceramah yang memberikan mauidhah hasanah nasihat, kok ketoke nyindir saudara kita Pak, mata kita langsung memperhatikan, iki kowe Mas. Pean kuwi Mas. Makan itu. Pas Ustadz, bagus. Dia tidak sadar Pak, dirinya itu penuh dengan aib. Lupa kalau nasihat itu sebenarnya untuk dirinya juga.
Dan ketika kita memberikan nasihat jamaah, supaya nasihat kita itu berkah dan istilahnya dari hati bisa diterima oleh sinten Pak? Hati kan Pak. Niatkan Pak, nasihat kita itu pertama untuk diri kita sendiri. Itu salah satu dari fikih mengelola nasihat Pak yang akan kita sampaikan maupun kita dengar. Selalu arahkan nasihat kepada diri kita sendiri sebelum kepada orang lain. Demikian Sabit ibn Qais Pak. Ayat itu turun, beliau ini merasa ketoke ono sing salah pada diriku. Akhirnya kemudian beliau ini jamaah sekalian mengadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam, mengungkapkan kegelisahannya. Ya, beliau ini sering sekali bersuara lantang, bersuara keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata oleh Rasul tidak dibenarkan Pak. Itu tidak seperti yang engkau anggap wahai Sabit ibn Qais. Ya meskipun demikian jamaah, akhirnya sahabat Sabit ibn Qais itu belajar Pak untuk mengelola apa? Suaranya Pak. Kapan aku kudu bengok, kapan aku orang untuk bengok. Karena beliau berhasil merubah karakternya jamaah yang tadinya suaranya itu ceplas-ceplos, lantang, keras, meninggi. Akhirnya dengan karunia dari Allah Azza wa Jal, Rasul alaihi salatu wasallam menunjuknya Pak untuk menjadi orator bagi beliau dan kaum muslimin. Beliau disebutkan dalam sejarah sebagai khatibnya Rasulullah, bahkan sebagai khatibnya komunitas Ansor. Bukan berarti kemudian karakter itu dimatikan jawab oleh Rasul, dimanfaatkan Pak. Inilah kehebatan Rasul sebagai seorang leader Pak. Beliau itu memahami potensi umatnya. Oh ada umatnya yang suaranya lantang, ya dimanfaatkan Pak, untuk menjadi orator ulung, penceramah dengan suaranya yang menggelegar. Selesai jamaah sekalian dari hadis urutan yang ke-14, ya, tentang dua perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Satu lagi yang kita baca karena ini bertautan, hadis urutan yang ke-15. Hadis urutan yang ke-15 jamaah kali ini beliau penyusun rahimahullahu taala membawakan hadis Abu Hurairah riwayat Imam Abu Ya'la. Tetapi kami sampaikan penjelasan dari para ulama, hadis ini status periwayatannya diperbincangkan oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan hadis ini dhaifun jiddan. Hadis ini derajat atau kualitas periwayatannya sangat lemah sekali jemaah. Meskipun demikian ada banyak hadis-hadis lain yang semakna dan sejalan dengan isi dari kandungan hadis ini. Selengkapnya kita baca. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa anhu annahu qala, dan dari sahabat Abu Hurairah beliau kembali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tas'aunan nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian semua wahai umat Nabi Muhammad, umat ijabah, tidak bisa menarik hati manusia dengan harta-harta yang kalian punya. Walakin liyasa'hum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akan tetapi kata beliau, kalian bisa menarik hati mereka dengan dua cara. Yang pertama bastul wajhi, wajah yang berseri-seri, dan yang kedua lagi-lagi Pak, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Beliau menyampaikan kepada kita semua dalam hadis ini bahwa kita ini tidak punya kuasa Pak untuk mengendalikan orang lain dan seluruh umat manusia. Terkadang memang bisa Pak dengan harta yang kita punya, kita berbuat baik kepada orang, ya kita gondeli dan pegang dia Pak dengan pemberian materi maupun harta yang kita gelontorkan untuknya. Nek macam-macam gitu dipedot no Pak. Nek angel-angelan Mas tak pedot. Nah.
Terkadang bisa Pak, tetapi itu ada batasnya. Apalagi yang namanya hati itu Allah yang punya jamaah. Orang pun ada jenuh dan jengahnya. Meskipun kita digondeli oleh orang dengan materi dan harta yang dia punya, kasarannya pun Pak, kita dikendalikan dengan hartanya. Ada titik di mana kita akan jemu. Akhirnya kita memberontak, kemudian tidak lagi mau dikuasai oleh orang tersebut. Sehingga pantas Nabi kemudian mengatakan, kalian itu tidak akan bisa menguasai sepenuhnya hati manusia dengan harta yang kalian punya. Napa melih kula panjenengan sami mboten gadah bondo, Pak. Enggak punya harta kok mau menjadi penjajah, enggak bisa. Anda harus punya modal yang kuat untuk bisa menjajah dan menguasai orang lain. Ini seperti para pemberi piutang Pak kepada negeri kita Pak. Nah, kita kan sendika dawuh, arigato, hormat Pak kepada mereka semuanya. Dikendalikan jamaah. Nabi mengatakan memang itu bisa, tetapi tidak bisa seluruh manusia Anda kendalikan dengan harta. Apalagi manusia-manusia yang punya harga diri Pak, tidak mau dibeli dengan harta. Ora iso aku itu harga diri yo. Dan ini sekaligus menjadi sebuah pengingat bagi kita semua jamaah, sekaligus peringatan. Jangan merasa Pak dengan materi dan harta yang kita punya kita bisa mengendalikan orang jamaah. Ya, apalagi sampai bertindak zalim, tidak adil kepadanya. Seharusnya job desk-nya itu demikian Pak, pekerjaannya sudah jelas. Karena kita merasa tuan dan majikan yang mempekerjakannya, kemudian kita seenaknya. Ampun Pak. Perlu menjadi sosok bos, perlu menjadi sosok pimpinan, direktur, eksekutif dan seterusnya Pak, yang baik, yang selalu mengedepankan norma-norma agama Pak. Yang namanya profesional bagi seorang muslim itu bukan hanya berkaitan dengan masalah job desk, aturan di perusahaan jamaah. Jangan dilupakan norma-norma agama, karena yang namanya persaudaraan karena satu agama itu lebih mahal jamaah daripada urusan pekerjaan di perusahaan kita masing-masing. Sering sekali atas nama profesionalisme kerja Pak, teman kita makan jamaah. Apalagi mohon maaf Pak, orang-orang yang senangannya pun golek rai Pak. Ngertos golek rai Pak? Cari muka di hadapan atasan. Atasan itu Pak, hatinya di tangan Allah. Ya nanti kalau dia simpati kepada kita seterusnya. Kalau tidak, sudah tidak dapat simpati dari atasan, teman yang satu pekerjaan dengan kita jamaah maupun bawahan kita yang kita tekan, hilang semuanya. Habis Pak, tidak ada yang kita punya. Kembali kepada hadis Rasul kemudian memberikan petunjuk. Anda kalau ingin menarik hati manusia, caranya kata beliau dengan dua. Yang pertama kata beliau, bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Nggih rai Pak ingkang sumringah. Nggih, memancarkan aura yang positif. Nggih, napa melih jamaah, harta kita terbatas, jumlah manusia itu Pak selalu banyak dan tanpa batas. Tidak bisa kita menguasai semua manusia dengan harta yang kita punya. Nih, apalagi kondisi kita nanti ketika jatuh, sudah Pak, kita nggak bisa menjadi penjajah dan penguasa atas orang lain. Nih, maka caranya jamaah dengan menampakkan salah satu dari perilaku husnul khuluq, akhlak yang mulia, yaitu memasang mode wajah yang berseri-seri. Ini terlihat mudah Pak teorinya, tapi aplikasinya tidak semudah teori yang kita pelajari. Napa melih Pak, kita dari lahir sudah garang Pak. Nggih, pun garang dari lahir. Jenenge garangan Mas yo garang dari lahir no. Jangan demikian. Kita kan muslim belajar Pak. Nggih. Kita kan ingin menjadi sosok seorang muslim yang terpelajar. Ya belajar dong. Rubah perilaku kita yang tadinya tidak bisa berseri-seri Pak, ayo dirubah. Nih, kita ubah model dan setelan muka kita kala berjumpa dengan siapapun, tampakkan wajah yang berseri-seri.
Dan hal yang kedua, Rasul mengatakan husnul khuluq secara umum, Pak. Akhlak mulia secara universal itu bisa membantu Anda untuk menarik hati orang lain. Ini diajarkan oleh beliau, Pak. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, apalagi menindas orang lain, gitu. Kita gunakan sebagai sarana, Pak, untuk berdakwah, mengajak manusia agar mereka itu sadar berislam, agar mereka itu yang tadinya tidak sholat, Pak, menjadi sholat. Pripun pendekatannya, Pak? Di samping dengan harta yang kita sisihkan untuk mereka, dengan akhlak mulia kita. Salah satunya wajah yang berseri-seri. Pertama kali berjumpa dengan kita, Pak, Masya Allah, kesan pertama begitu menggoda, Pak. Selanjutnya pripun? Teruskan saja ya, untuk mendakwahi orang tersebut, jamaah. Karena aura orang yang punya akhlak, Pak, itu tidak bisa ditutupi, jamaah. Dari mana itu, Pak? Dari keimanan, ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla, terpancarkan aura, Pak. Orang itu bisa merasakan, ini duduang biasa ini. Terlihat, Pak, dari tutur katanya, dari tindak tanduknya. Maka supaya kita punya energi yang memancarkan aura positif, Pak, belajarlah untuk berakhlak mulia. Salah satunya biasakan untuk senyum, ramah, bermuka berseri-seri, Pak, ketika kita berjumpa dengan siapapun, terutama di hadapan saudara kita sesama muslim. Orang nanti, jamaah, akan jatuh hati dengan kita bukan karena bondo, Pak, harta yang kita miliki dan kita berikan kepadanya. Semata, Pak, karena attitude kita akan jatuh hati. Betapa banyak dari saudara-saudara kita muslim yang menyimpang, Pak, bisa kita kembalikan on the track ke jalan yang benar, Pak, dengan akhlak kita. Betapa banyak orang-orang di luar sana, para nonis-nonis itu, Pak, ngertos nonis gitu, non-Islam, Pak, yang belum login ke Islam, Pak, bisa kita ajak masuk ke dalam Islam dengan nopo? Akhlak kula panjenengan sami. Maka malulah, jamaah, kalau kita itu ngapunten nggih, sedikit menyindir dan menyinggung kita semua. Rajin pengajian, Pak, kesana kemari, tapi tidak ada perubahan. Kowe iki jane yo sregep, Mas, ngaji ning ndi-ndi, ning komunitas iki melu. Ono tablik akbar bulanan kowe yo melu, ning ndi-ndi kowe meneh. Tapi kok perilakumu ora tau malih, Mas. Nah, ini jamaah yang menjadi pertanyaan sekaligus PR bagi kita semua untuk kita perbaiki. Kasihan, Bapak dan jamaah sekalian, para guru-guru kita dan para kiai-kiai kita yang sudah membagi ilmunya kepada kita, punya murid durhaka macam kita, Pak. Lah kok bisa dikatakan durhaka, Ustaz? Lah iya loh. Oh, guru ngajari apik, kita nggak pernah menampilkan penampilan akhlak yang baik. Apakah tidak patut kita dikatakan sebagai murid yang durhaka kalau seperti itu? Jaga keberkahan ilmu yang disampaikan oleh para kiai dan para ustadz yang menggelontorkan ilmu kepada kita semua dengan perilaku kita, Pak. Akhlak kita yang baik itu adalah cerminan dari guru kita yang luar biasa baiknya. Wah, kalau kita berpenampilan yang ugal-ugalan, jamaah, amburadul, orang akan komentar, janjane iki melu komunitas ngaji ndi lho iki. Gurune sapa ya? Kiai ini sapa? Nah, yang kena, Pak, guru kita, Pak. Yang kena, Pak, kiai kita. Dosa kita, jamaah. Ya wajar saya mengatakan kita murid nopo, Pak? Durhaka kalau. Tanggung jawab besar, jamaah, bagi kita yang sregep derek pengajian, mengamalkan ilmu yang telah kita dengar dan serap bersama. Ini, jamaah, hadis ke-15 yang kita baca menajamkan dan melengkapi serta menyempurnakan hadis yang sebelumnya. Bentuk daripada akhlak yang mulia itu salah satunya dengan menampakkan wajah yang bersinar, wajah yang ramah, wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan sesama. Kesimpulan sekaligus penutup dari dua hadis yang kita baca bersama jamaah sekalian, kita belajar dua hadis yang dibawakan oleh penyusun Kitabul Jami' untuk membantu kita semua memperbaiki, memperindah, mempercantik attitude dan perilaku kita masing-masing.
Mari kita bertanggung jawab dengan status kita sebagai seorang muslim, apalagi kita berusaha untuk menjadi muslim terpelajar, Pak. Tunjukkan bahwa perilaku kita itu bukan perilaku yang mohon maaf kurang ajar. Kemudian yang kedua, jamaah, Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita semua tentang istimewanya akhlak mulia. Menjadi sebab kita semua dimuliakan dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang kedua, kita bisa menarik simpati dan hati manusia, Pak, dengan akhlak mulia yang kita nampakkan. Kemudian yang ketiga, jamaah, perlu kita upayakan bersama untuk terus memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki keluarga kita. Kita evaluasi sudah sejauh mana perjalanan kita memperbaiki diri, berhijrah, membenahi akhlak dan perilaku kita semua. Jangan fokus kita, Pak, kepada siapa-siapa. Fokus kita di hadapan istri, anak-anak, dan keluarga karib kerabat terdekat kita. Kita kalau bisa pencitraan di hadapan orang banyak, Pak, apalagi pencitraan di sosial media, Pak. Wah, itu paling gampang, Pak. Wah, ada filter, Pak. Muka aja yang tadinya terataan, jerawatan bisa glowing koyo keramik nih, Pak, mengkilau, Pak. Apalagi ya kita ingin pencitraan berkaitan dengan perilaku kita, Pak. Jangan. Kita akan capek sendiri, apalagi kita mengejar pengakuan dari manusia. Haus akan validasi, Pak. Ini berat. Haus akan validasi itu menjadikan kita hidupnya berantakan. Cukup kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita perindah perilaku kita, tutur kata kita, tindak tanduk kita di hadapan diri kita sendiri, keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Demikian jamaah, untuk pengajian kita seri hari ini, kita memohon kepada Allah melalui seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia, agar senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, membimbing kita selalu dan keluarga kita dalam bimbingan kebenaran Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, kelak mewafatkan kita semua dalam keadaan yang terindah husnul khatimah, dan masukkan kita semua serta segenap orang-orang yang kita cinta ke dalam surga Allah yang paling istimewa, surga Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Monggo ditutup kanti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.